Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NPM 1821030053 dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro atau micro teaching. Nah, di sini saya sebagai guru mata pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Insya Allah baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja indikator yang harus dicapai oleh kalian dalam materi kali ini. Nah, yang pertama itu kalian harus mampu mendefinisikan apa itu sumber daya alam. Nah, yang kedua itu kalian harus mampu mengklasifikasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian itu harus mampu mendeskripsikan sumber daya alam berdasarkan sifat, tujuan, lokasi, dan sumber asalnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, nah langkah lebih baiknya kita untuk mengucap syukur dan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kemudahan atas segalanya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Langsung saja ya kita ke pembahasan. Menurut kalian apa sih sumber daya alam itu? Ada yang tahu gak? Sumber daya alam merupakan aspek lingkungan fisik. Nah, setiap potensi alam sesungguhnya itu memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya bisa dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat baginya gitu. Nah, kemudian juga potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Nah, oleh karena itu, kebutuhan dan kemampuan manusialah yang dapat menciptakan nilai sumber daya alam itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti menurut Rais, bauksit itu kan tidak dikatakan sebagai sumber daya alam ya, sampai pada tahun 1886. Nah, pada saat 1886 sampai sekarang ada teknologi yang mengubah bauksit menjadi aluminium. Nah, peristiwa itulah yang dinamakan perubahan tersebut gitu. Nah, jadi pada intinya sumber daya alam itu semua kekayaan alam, baik benda mati maupun benda hidup yang telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa campur tangan dengan manusia. Kemudian klasifikasi sumber daya alam. Nah, di sini sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah sumber daya alam di Indonesia ini sudah tersebar merata? Ya. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Nah, atas dasar inilah klasifikasi sumber daya alam dibuat untuk mempermudah kalian dalam mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian juga ada klasifikasinya itu sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan sifatnya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan lokasinya, dan berdasarkan sumber asalnya. Pertama itu ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ya ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kedua yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama yang bisa diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus gitu, dalam waktu tertentu sumber daya alam tersebut akan bisa kembali lagi, bisa digunakan kembali lagi seperti sedia kala. Contohnya itu air, angin, matahari, udara, dan makhluk hidup yang bisa berkembang biak.
Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam yang persediaannya itu terbatas gitu, terbatas. Dan jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan si sumber daya alam itu akan habis dan tidak dapat dihasilkan oleh dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya itu misalkan mineral, logam, bauksit, gas alam, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua itu ada sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Dibagi menjadi 4, sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Nah, sumber daya alam materi. Nah, sumber daya alam materi ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati. Nah, yang diambil secara langsung maupun melalui proses pengolahan, sehingga memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Sumber daya alam materi ini dimanfaatkan bentuk fisiknya, contohnya itu seperti emas dan perhiasan. Sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup, yaitu misalnya tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan ini disebut sumber daya alam nabati. Nah, kemudian kalau hewan itu disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan, misalnya itu padi, jagung, gandum, biji-bijian, dan umbi-umbian. Nah, kalau yang hewani dimanfaatkannya itu dalam bidang peternakan, perikanan, dan transportasi. Contohnya itu daging, susu, telur, ikan. Itu tuh untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Sedangkan misalkan kalau kuda itu bisa dijadikan alat transportasi. Baik, yang selanjutnya ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam ini dimanfaatkan energinya oleh manusia. Penggunaannya itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pengolahan atau industri. Nah, contohnya itu minyak bumi yang dijadikan bahan bakar bensin, atau batu bara yang dijadikan pembangkit listrik. Yang selanjutnya ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah merupakan tempat atau wilayah yang diperlukan manusia dalam hidupnya gitu. Nah, sumber daya alam ini dipengaruhi oleh letak dan topografinya. Ruang dalam hal ini merupakan ruang mata pencaharian begitu. Contohnya itu lahan sawah, misalkan untuk lahan pertanian, perkebunan. Intinya lahan atau lahan untuk tempat tinggal misalnya gitu. Dan yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan lokasinya, dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestrial dan sumber daya alam akuatik. Nah, kalau yang terestrial ini sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya itu hasil hutan, bahan galian, dan tambang. Nah, sedangkan yang akuatik merupakan sumber daya alam yang terdapat di wilayah sebaliknya, yaitu perairan, contohnya itu ikan, rumput, terumbu karang, dan kemudian yang terakhir, keempat, ada sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya, dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Nah, kalau yang sumber daya alam biotik ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau benda hidup, contohnya itu tumbuhan dan hewan. Nah, sumber daya alam ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena sumber daya alam ini terus memproduksi dan meregenerasi populasinya mereka. Nah, sedangkan berbeda dengan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik ini merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati, misalnya itu tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Jadi keberadaan tanah dan air itu sangat berguna ya untuk manusia itu. Oleh karena itu kita sepatutnya harus hemat agar tidak terjadi kelangkaan gitu. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini dalam materi sumber daya alam di Indonesia ini dicukupkan. Apabila adik-adik ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan, dan setelah ini saya akan memberi tugas untuk membuat rangkuman apa yang telah saya paparkan dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.